Tim kuasa hukum Wakil Bupati Pali, Iwan Tuaji, mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Palembang untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Permohonan yang didaftarkan pada 24 Juli tahun 2026 tersebut diajukan sebagai respons atas rangkaian tindakan penyidikan yang meliputi penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penetapan tersangka, hingga penahanan terhadap klien mereka. Sidang pra-peradilan kembali digelar pada Jumat 7 Agustus 2026. Kuasa hukum Iwan Tuaji Tabrani dari Kantor Hukum Nusantara menyampaikan bahwa pihaknya menggugat keabsahan sejumlah produk hukum yang diterbitkan penyidik, termasuk surat perintah penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, serta perpanjangan masa penahanan. Menurut Tabrani, permohonan tersebut diajukan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 158 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Selain itu, pihaknya juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan objek pra-peradilan dan harus didasarkan pada sekerong-kerangnya dua alat bukti yang sah, serta dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Amir Hamzah dari Palembang melaporkan, penggeledahan, penyitaan, serta penahanan, penangkapan dari klien kami atau pemohon. Kalau agenda ke depan tinggal putusan, ya, kesimpulan dan keputusan. Nah tadi kami menghadirkan ahli, kami ingin menguji terkait mekanisme yang dilakukan oleh penyidik terhadap pemohon pada waktu itu melakukan operasi tangkap tangan. Karena pada waktu statement Kejati Sumatera Selatan mengatakan bahwa operasi yang dilakukan terhadap pengamanan dan penangkapan serta penahanan pemohon itu operasi tangkap tangan. Ternyata setelah kami uji di pengadilan pra-peradilan saat ini, bahwasanya tidak ada ditemukannya pada saat penggeledahan berupa transaksi maupun bukti yang disita itu uang. Yang disita oleh penyidik pada waktu itu cuma handphone. Nah, terus terkait izin untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengamanan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor. Yang seharusnya menurut peta geografis dan lokus tempus tempat kejadian penggeledahan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu dalam wilayah Pengadilan Muara Enim. Dan sampai saat ini kami tidak melihat surat izin dari Ketua Pengadilan Muara Enim. Itu yang menurut kami yang harus kami uji di pra-peradilan pada saat ini. Dalam fakta persidangan tadi, itu ada saksi ahli mengatakan 2 kali 24 jam itu pihak jaksa dalam upaya paksa itu harus memberikan izin dari pengadilan. Apakah bukti-bukti itu sudah dipenuhi oleh pihak kejaksaan terhadap klien kita? Oke, kalau terkait bukti-bukti yang dihadirkan di sidang pra-peradilan kemarin pembuktian, bahwasanya mereka membuktikan surat izin dari Pengadilan Tipikor. Yang notabene Pengadilan Tipikor itu cuma mengadili substansi pokok perkara terkait tindak pidana korupsi, bukan kewenangan dalam hal hukum acara. Ini berpijak kepada hukum acara. Berizin ataupun persetujuan dari pengadilan itu yang berdomisili atau letak geografisnya, wilayah hukumnya itu dalam wilayah Pengadilan Negeri Muara Enim. Harusnya izin tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Muara Enim, bukan Pengadilan Negeri Palembang. Justru yang dihadirkan pada saat pembuktian kemarin Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Tapi dia mengatasnamakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Apa itu sudah termasuk ini cacat hukum itu? Ya kalau kami tidak bisa menyimpulkan, karena kami tanyakan dengan ahli bahwasanya itu prosedur yang seharusnya dilakukan oleh penyidik dalam melakukan hukum acara, melakukan penyidikan, mekanisme penyidikan. Tim kuasa hukum Wakil Bupati Pali, Iwan Tuaji, mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Palembang untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Permohonan yang didaftarkan pada 24 Juli tahun 2026 tersebut diajukan sebagai respons atas rangkaian tindakan penyidikan yang meliputi penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penetapan tersangka, hingga penahanan terhadap klien mereka. Sidang pra-peradilan kembali digelar pada Jumat 7 Agustus 2026.
Kuasa hukum Iwan Tuaji Tabrani dari Kantor Hukum Nusantara menyampaikan bahwa pihaknya menggugat keabsahan sejumlah produk hukum yang diterbitkan penyidik, termasuk surat perintah penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, serta perpanjangan masa penahanan. Menurut Tabrani, permohonan tersebut diajukan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 158 huruf A, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Selain itu, pihaknya juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan objek pra-peradilan dan harus didasarkan pada sekerong-kerangnya dua alat bukti yang sah, serta dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Amir Hamzah dari Palembang melaporkan, dengan penggeledahan, penyitaan, serta penahanan, penangkapan dari klien kami atau pemohon. Kalau agenda ke depan tinggal putusan, ya, kesimpulan dan keputusan. Nah tadi kami menghadirkan ahli, kami ingin menguji terkait mekanisme yang dilakukan oleh penyidik terhadap pemohon pada waktu itu melakukan operasi tangkap tangan. Karena pada waktu statement Kejati Sumatera Selatan mengatakan bahwa operasi yang dilakukan terhadap pengamanan dan penangkapan serta penahanan pemohon itu operasi tangkap tangan. Ternyata setelah kami uji di pengadilan pra-peradilan saat ini, bahwasanya tidak ada ditemukannya pada saat penggeledahan berupa transaksi maupun bukti yang disita itu uang. Yang disita oleh penyidik pada waktu itu cuma handphone. Nah, terus terkait izin untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengamanan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor. Yang seharusnya menurut peta geografis dan lokus tempus tempat kejadian penggeledahan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu dalam wilayah Pengadilan Muara Enim. Dan sampai saat ini kami tidak melihat surat izin dari Ketua Pengadilan Muara Enim. Itu yang menurut kami yang harus kami uji di pra-peradilan pada saat ini. Dalam fakta persidangan tadi, itu ada saksi ahli mengatakan 2 kali 24 jam itu pihak jaksa dalam upaya paksa itu harus melampirkan izin dari pengadilan. Apakah bukti-bukti itu sudah dipenuhi oleh pihak kejaksaan terhadap klien kita? Oke, kalau terkait bukti-bukti yang dihadirkan di sidang pra-peradilan kemarin pembuktian, bahwasanya mereka membuktikan surat izin dari Pengadilan Tipikor. Yang notabene Pengadilan Tipikor itu cuma mengadili substansi pokok perkara terkait tindak pidana korupsi, bukan kewenangan dalam hal hukum acara. Ini berpijak kepada hukum acara. Berizin ataupun persetujuan dari pengadilan itu yang berdomisili atau letak geografisnya, wilayah hukumnya itu dalam wilayah Pengadilan Negeri Muara Enim. Harusnya izin tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Muara Enim, bukan Pengadilan Negeri Palembang. Justru yang dihadirkan pada saat pembuktian kemarin Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Tapi dia mengatasnamakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Apa itu sudah termasuk ini cacat hukum itu? Ya kalau kami tidak bisa menyimpulkan, karena kami tanyakan dengan ahli bahwasanya itu prosedur yang seharusnya dilakukan oleh penyidik dalam melakukan hukum acara, melakukan penyidikan, mekanisme penyidikan.